Woi Google, Hai Mas Bro, apa kabar? Lagi di mana? kabar baik dong. Saya sedang di rumah aja. Aku main ke sana ya. Ada bisnis baru nih. Pasti kamu mau nawarin MLM ya? Hai, di video ini saya akan membahas semua hal yang perlu kamu ketahui tentang MLM, Multi-Level Marketing. Saya akan mengulas sisi gelap dan terangnya, menunjukkan mengapa ia dicintai sekaligus dibenci. Saya juga akan coba untuk memberikan penjelasan dan informasi yang berimbang, supaya dapat jadi rujukan sebelum kamu mengambil keputusan. Mari kita mulai. Multi-level marketing bukan anak kemarin sore. Diperkenalkan pertama kali pada tahun 1920-an, multi-level marketing sesungguhnya merupakan teknik pemasaran yang jadul banget. Kita belum merdeka, dia sudah ada. Kamu belum brojol, dia sudah nongol. Idenya mungkin brilian, konsepnya barangkali mulia. Alih-alih menggunakan model penjualan konvensional, agen, distributor, store, sebelum dapat dibeli oleh konsumen, multi-level marketing akan memanfaatkan konsumen sebagai tenaga penyalur secara langsung. Harga barang yang ditawarkan di tingkat konsumen adalah harga produksi ditambah komisi yang menjadi hak konsumen karena telah membantu kelancaran distribusi. MLM merupakan variasi paling populer dari skema penjualan langsung, direct selling, yang merevolusi pemasaran konvensional pada zamannya, mendobrak status quo, membongkar eksklusivisme, sekaligus membuka pintu lebar-lebar bagi setiap orang untuk dapat menjadi agen, distributor, pemasar. Di mana kita tahu, pada model yang konvensional, akses seperti itu tidak tersedia bagi setiap orang. Tapi kenyataan memang tak seindah teori. Dalam satu dekade belakangan, MLM yang juga sering disebut sebagai network marketing justru menjelma jadi sesuatu yang negatif dan kontroversial. Sebuah studi atas 350 bisnis model MLM yang diterbitkan oleh FTC melaporkan jika setidaknya 99% orang yang bergabung dengan perusahaan MLM justru kehilangan uangnya. Lalu pertanyaannya sekarang, sebetulnya apa yang salah dari MLM? Jawabannya, menurut saya, nggak ada yang salah. Ora ono, indak ado, idak kate. Yang salah adalah manusia yang pandir dan serakah. Dalam perkembangannya, kebanyakan MLM justru beralih fungsi jadi bisnis rekrutmen, di mana peserta downline didorong untuk berpegang pada keyakinan bahwa mereka dapat mencapai pengembalian yang besar banget. Tak sedikit yang memberikan iming-iming wah, jualan mimpi, dengan jargon-jargon yang meski kelewat sering kita dengar, tapi selalu sukses menipu banyak orang. Kaya instan, passive income, kerja santai, dan lain sebagainya. Dan produk tak lagi jadi yang utama. 2 jam presentasi, biasanya 115 menit ngomongin tentang bisnisnya dan hanya 5 menit saja membicarakan produknya. Padahal produk sangat penting, sebab MLM tanpa produk hanyalah sebuah money game. Tapi itulah yang lebih sering terjadi, oknum-oknum culas yang membidik orang-orang yang pandir dan serakah dengan menyulap MLM jadi money game, skema Ponzi, skema piramida, dan berakhir dengan scam. Kabur bawa lari uang member tanpa jejak. Maka tak heran apabila kemudian MLM menjadi ilegal di beberapa tempat dan diatur secara ketat di beberapa negara. Di Indonesia sendiri, perusahaan MLM harus mengantongi SIUP-L, yaitu Surat Izin Usaha Penjualan Langsung, yang diterbitkan oleh BKPM dengan masa berlaku selama 1 tahun untuk perusahaan yang baru dan berlaku 5 tahun dan dapat diperpanjang untuk perusahaan yang sudah berjalan dan dinilai baik. So dengan demikian, multi-level marketing sejatinya adalah bisnis yang legit, meski saya sendiri tak pernah berminat untuk menjalankannya. Saya tentu tidak anti MLM, saya hanya merasa jika model bisnis atau pemasaran tersebut tidak cocok dengan saya. Dan faktanya, MLM memang tidak cocok untuk banyak orang. Alasannya simpel. MLM adalah model bisnis dan pemasaran yang luar biasa menantang, yang sudah pasti tidak seindah kata para leader,
tak sehalus jas dan dasi yang mereka kenakan, tidak semengkilap Ferrari dan Mercy-nya, tidak selantang yel-yelnya. Multi-level marketing adalah semua tentang menjual, merekrut, melatih, dan mengganti. Pintu masuk pada bisnis ini yang terbuka begitu lebar memberikan konsekuensi yang melelahkan. Semua orang bisa masuk, juga bagi mereka yang sama sekali tak kompeten. Akibatnya, orang masuk dan keluar, orang datang dan pergi. Ini adalah model bisnis yang memiliki fallout dan turnover yang begitu tinggi. Dan tak seperti yang sering diberitahu oleh orang yang pernah memprospekmu, MLM bukanlah bisnis paruh waktu atau sambil-sambilan. Saya mengenal beberapa orang yang sangat sukses dari MLM, dan saya tahu tak ada satupun yang mengerjakannya secara part-time. Sementara kenalan lain dalam jumlah yang lebih banyak yang mengerjakan MLM secara setengah-setengah, mereka sih cuma antusias di awal, tapi hanya bertahan beberapa bulan dan berhenti nyaris tanpa menghasilkan apa-apa. Orang-orang yang berhasil di MLM adalah mereka yang mau bekerja keras, tidak sensitif dengan penolakan, tidak bermasalah dengan turnover yang tinggi, tidak khawatir dengan orang yang datang dan pergi. Orang-orang yang sukses di MLM adalah mereka yang terjun menjadi super salesman, recruiters, dan trainers profesional. Well, jika itu yang ingin kamu lakukan 10-20 tahun ke depan, maka MLM akan cocok untukmu, dan kamu bisa sukses besar dengannya. Satu-satunya saran yang dapat saya berikan adalah memilih perusahaan MLM yang besar, karena kamu hanya dapat membangun bisnis yang besar di perusahaan yang berumur panjang. Untuk menemukannya, kamu dapat merujuk pada APLI. APLI adalah singkatan dari Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, suatu organisasi yang merupakan wadah persatuan dan kesatuan tempat berhimpun para perusahaan penjualan langsung, termasuk perusahaan yang menjalankan penjualan dengan sistem berjenjang atau multi-level marketing di Indonesia. APLI juga merupakan bagian dan satu-satunya asosiasi penjualan langsung di Indonesia yang telah diakui oleh Federasi Penjualan Langsung Internasional atau World Federation of Direct Selling Association, WFDSA. Dan meski perizinan resmi hanya membutuhkan siup L, tetapi saya sangat menyarankan kamu untuk memilih perusahaan MLM yang menjadi anggota APLI. Lalu pertanyaan pamungkasnya, bagaimana hukum MLM dalam agama? Untuk menjawabnya, mari kita minta bantuan teman. Oi Google, please call a friend. Menghubungi Ustadz Felix Xiao. Halo bro. Halo bro. Mau tanya tentang pandangan Ustadz terhadap MLM. Ya, pertama-tama saya disclaimer dulu bahwa bicara tentang ekonomi syariah ya, bahwa saya kan bukan orang yang belajar ekonomi syariah. Hanya saja memang terhadap kehidupan sehari-hari kan kita pasti punya hukum ya, pasti punya pilihan-pilihan hukum terhadap apa yang kita lihat sehari-hari, termasuk dalam ekonomi. Walaupun kita disclaimer sekali lagi, karena urusan ekonomi ini kan agak panjang ya. Kadang-kadang orang bisa berlainan pendapat karena hanya memang sesederhana faktanya berbeda. Karena di dalam Islam tuh fakta yang berbeda dikit aja itu bisa menghasilkan kesimpulan hukum yang berbeda. Cuman saya ada melihat banyak hal yang sama dalam MLM ini, level marketing. Nah kalau kita lihat dari segi MLM yang awal dulu deh, yang misalnya yang umum kita temui. Kalau yang saya lihat, wah ini MLM ini terlalu too good to be true lah kira-kira gitu. Banyak janji, lalu kemudian seolah-olah sangat mudah. Dan saya tuh dari dulu sebelum masuk Islam pun sudah meyakini bahwa kalau seandainya kita itu mencapai sesuatu dengan cara mudah itu nggak ada. Jadi kalau kita mau dapat sesuatu yang baik, ya kita harus bekerja keras. Kalau misalnya penjualannya secara biasa, penjualan secara langsung, itu kan nggak ada masalah. Yang problem kan adalah ketika terjadi pemasaran berjenjang itu ya, multi level marketing. Yang ternyata kalau misalnya kita lihat orang prospek dulu ketika masuk kuliah dan terus di prospek, maukah Anda mendapatkan begini dan segala macam. Nah, ini yang kita lihat pertama, yang dijual kan bukan barang ya. Yang dijual bukan barangnya, tapi sebenarnya dijual adalah metode multi level marketingnya. Jadi artinya entah diakui atau tidak diakui, tapi yang dicari orang ketika masuk MLM itu bukan mencari barangnya atau bukan lebih kepada barangnya, tapi sesuatu yang diinginkan dari sana itu berupa apakah bonus atau poin dalam segala macam
karena bentuk MLM-nya ini. Lalu kemudian mereka berharap dari pemasaran berjenjang itu akhirnya mereka mendapatkan hasil yang lebih besar daripada jumlah yang dibayarkan di depan. Nah, ini adalah satu hal. Hal yang lain misalnya kalau kita lihat penjualan barang itu karena memang pengen untuk masuk pada satu sistem multi level marketing, akhirnya mengharuskan barang itu dijual dengan harga yang lebih mahal daripada biasanya, atau bahkan jauh lebih mahal daripada kenormalan. Di dalam Islam tuh nggak ada masalah kalau misalnya kita jual barang, kalau misalnya kita beli 1.000, kita jual 5.000, itu mungkin masih masuk akal. Tapi kalau misalnya kita jual sampai kita beli 1.000 terus kita jual misalnya 100.000, ini kan ada pelipat gandaan yang sangat tidak wajar. Nah, ini makanya ini menjadi problem yang lain lagi. Nah, belum lagi perkara-perkara seperti riba dan segala macam yang ada pada MLM. Jadi kita ini akad ketika mendaftar itu kita akadnya sebagai apa? Kita akadnya sebagai penjual kah? Atau kita akadnya sebagai pembeli kah? Atau kita akadnya sebagai makelar kah? Sedangkan di dalam Islam ya tidak boleh menggabungkan dua atau lebih akad dalam satu waktu yang akad itu saling bersyarat satu sama lain. Kayak saya bilang misalnya, saya membeli mobilnya Mas Tianto dengan syarat Mas Tianto mau membeli barang dari saya. Itu adalah dua akad yang digabungkan dalam satu akad. Ini itu nggak boleh. Yang kedua, nggak boleh dua akad dalam satu akad. Oke. Nah, kecuali kalau dia tidak bersyarat. Nah, kalau tidak bersyarat, nggak ada masalah. Nah, misalnya, Mas, ini saya beli mobilnya Mas ya. Oke, sudah terjadi penjualan itu, jual beli itu sudah terjadi. Lantas kemudian saya bilang, Mas mau nggak beli barang saya juga? Nggak ada masalah. Tapi kalau disyaratkan, nah ini menjadi problem karena banyak masalah yang bisa timbul ke depan daripada akad-akad yang berkelindan itu atau akad-akad yang saling bersyarat. Okay. Nah, lalu kemudian yang berikutnya adalah soalan siapa yang bekerja dan siapa yang menikmati. Nah, di dalam Islam juga kita sangat melihat pada definisi bahwa orang yang mengeluarkan jerih itu yang mendapatkan bagian daripada kompensasi. Nah, kalau misalnya dia tidak ada judi, tidak ada unsur judinya, tidak ada unsur goror atau unsur ketidakpastiannya, atau dia tidak ada unsur ribanya, maka kita bisa katakan bahwa ini terbebas daripada tiga hal yang menjadi hal-hal yang harus diperhatikan dalam muamalah. Nah, selain daripada tiga hal itu, ada juga beberapa yang digarisbawahi seperti multi akad atau beberapa akad yang digabungkan menjadi satu yang itu bersifat persyaratan. Okay. Yang kedua, iming-iming bonus tahunan yang memang dia terikat juga pada sesuatu yang akhirnya menjadikan akadnya bertambah lagi. Nah, yang ketiga selain itu adalah tadi kita sampaikan tentang masalah transaksional, siapa yang bekerja dan siapa yang mendapatkan kompensasi, atau siapa yang mengeluarkan jerih payah dan siapa yang mendapatkan kompensasi. Nah, apabila itu semuanya bisa kemudian untuk disesuaikan dengan koridor-koridor kalau di dalam Islam ya, maka ya itu menjadi sebuah model bisnis yang tidak ada masalah sebenarnya. Selama itu tidak ada perkara-perkara yang diharamkan tadi. Jadi Ustadz, kesimpulannya adalah MLM selama dia tidak judi, tidak riba, tidak goror, dan selama itu akadnya baik, artinya boleh dilakukan. Walaupun itu jarang ditemui. Betul, walaupun jarang. Tapi itu boleh dilakukan. Tapi kalau ada mengandung judi, goror, dan riba, itu tidak boleh dilakukan. Thank you banyak, bro. Ya. Sip. Oke. Thank you, bro. Ya. Jadi, bagaimana menurutmu? Silakan tinggalkan komentar dan berikan pendapatmu. Atau ceritakan pengalaman yang kamu miliki dengan multi-level marketing. Saya, Rianto Astono.